Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Indi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi sistem moneter dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini saya berkelompok dengan Ade Oki Purnama, Aldi Ramadhani, Alvina, dan Amelia. Di materi pertama ini saya akan menjelaskan definisi sistem moneter, yaitu merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Selanjutnya, di fungsi pokok yang pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Yang kedua, menjadi perantara atau penghubung antara penyimpanan atau penabung sebagai pemakai dana. Yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam uang jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Selanjutnya, di pengendalian moneter. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, pengaturan operasi pasar terbuka, pengaturan tingkat minimal, dan tingkat kelebihan cadangan. Selanjutnya di kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Adapun krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga di belahan dunia lainnya sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ramadhani dari ruang C201. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kebijakan moneter. Adapun krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain. Sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terikat dengan masalah uang. Yang pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya mata uang dari Indonesia yaitu rupiah terhadap mata uang dari Amerika Serikat yaitu dolar Amerika Serikat. Tidak pada dirinya sendiri sedemikian, sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter kontraktif, yang kedua kebijakan moneter ekspansif. Moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Apa itu kebijakan uang ketat? Kebijakan yang digunakan pemerintah dengan menerapkan kredit selektif untuk membatasi jumlah uang yang beredar. Di sini ada 4 cara, yaitu 1. Menaikkan suku bunga, kedua menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga menaikkan cadangan kas, yang keempat membatasi pemberian kredit. 2. Kebijakan moneter ekspansif. Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini juga disebut kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Kebijakan uang longgar atau easy money policy, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi deflasi atau menambah laju jumlah uang yang beredar, yang dipakai pemerintah untuk mempermudah syarat kredit dengan tujuan meningkatkan produksi. Hal ini dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Saat jumlah yang dibutuhkan dalam sistem perekonomian bertambah, dilakukanlah itu easy money policy atau kebijakan uang longgar. Sebaliknya, kalau jumlah uang yang dibutuhkan dalam sistem perekonomian berkurang, easy money policy tidak dilakukan, takutnya kena inflasi nanti. Jadi pada saat seperti itu, yang dilakukan adalah tight money policy atau kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. Tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan satu, kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berkaitan akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang atau saat ini akan sama dengan harga yang akan masa depan. 3. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara agar neraca pembayaran internasional seimbang. Maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Stabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor atau usaha, sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Apalagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga atau laju inflasi dan kestabilan nilai rupiah atau nilai tukar rupiah. Dengan perkataan lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia hanya satu atau single objektif, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doki Purnama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber ekspansi moneter. Sumber-sumber ekspansi moneter ada tiga. Yang pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjamkan dari bank sentral. Yang kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Yang ketiga, bersifat eksternal, yaitu menguangkan suplai neraca pembayaran luar negeri. Berikutnya, kerangka kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter di sini ada tiga. Yang pertama, instrumen. Dalam instrumen itu terbagi dua. Yang pertama dengan cara langsung dan yang kedua secara tidak langsung.
Lalu sasaran operasional melalui tingkat bunga pasar uang antar bank. Yang ketiga, sasaran akhir. Sasaran akhir di sini ada dua juga ya. Yang pertama stabilitas harga dan yang kedua pertumbuhan ekonomi. Next, selanjutnya neraca pengeluaran pemerintah. Neraca pengeluaran pemerintah ada tiga, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran proyek, dan pengeluaran darurat. Next, defisit fiskal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-sumber real pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi. Bahkan di negara-negara industri utama, defisit fiskal yang besar telah menjadi sebab utama kegagalan memenuhi target suplai uang. Next, penciptaan kredit bank komersial. Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu kegiatan perbankan antara lain menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa kepada masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang otoritas moneter. Otoritas moneter ialah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mempunyai tujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang lembaga keuangan bank atau LKB. Lembaga keuangan bank itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan, di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kredit, juga melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Selain itu, keunggulan kelompok lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap di antara lembaga keuangan yang ada. Selanjutnya di sini saya juga membahas tentang tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia itu sendiri ialah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Selain itu, di sini juga ada tugas Bank Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Di samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lainnya dalam berkaitannya dengan pemerintahan, hubungan internasional, akuntabilitas, dan anggaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lembaga keuangan bank lainnya. Lembaga keuangan bank lainnya terdiri dari Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Umum itu sendiri merupakan bank yang bertugas melayani jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu Bank Umum Devisa dan Bank Umum Non-Devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dibanding bank umum yang berstatus non-devisa, antara lain melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau
jasa bank ke luar negeri. Yang selanjutnya adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan di pedesaan. BPR berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya, yang kemudian dilebur menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif sempit dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti pembukaan rekening giro dan ikut clearing. Itu saja yang saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rayesa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Jadi, jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansi. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansi adalah kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresiasi. Kemudian jenis kebijakan moneter korektif. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter korektif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Lalu, peran kebijakan moneter yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mempertahankan iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, dan yang terakhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kelas yang terakhir, saya akan sampaikan kesimpulan dari materi yang saat ini kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah simpanan bank komersil menyumbangkan bagian yang cukup signifikan dalam keseluruhan persediaan uang. Lalu simpanan tersebut dapat berupa simpanan utama yang menyediakan sistem perbankan, uang basis berupa kontan, dan simpanan di bank sentral atau simpanan derivatif yang alam sistem cadangan yang poinol mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersil dalam proses pelunasan kredit dan menyumbangkan ekspansi moneter. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.